Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soli dan Soliha SDS Mentari Arido Islamic School. Jumpa lagi dengan Ibu Guru Indri dalam pembelajaran kali ini. Apa kabarnya semua? Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat. Oh ya, Ibu Guru sedang membaca buku tadi. Adakah di sini yang suka membaca buku juga? Nah, kalian simak ya informasi berikut ini. Mengintip minat baca di Indonesia tahun 2016. Peringkat minat baca Indonesia 60 dari 64 negara. Jumlah buku yang diterbitkan di Indonesia 30.000 judul per tahun. Buku yang selesai dibaca per tahun dari beberapa negara: USA 15 buku, Jepang 10-15 buku. Rata-rata negara Asia 1-3 buku. Indonesia hanya 0-1 buku yang selesai dibaca per tahun. Minat baca di Indonesia masih sangatlah rendah. Hanya 1% yang suka membaca. 99% tidak suka membaca. Ada perasaan miris, sedih, dan kecewa, terlebih melihat mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim. Mengacu pada data tersebut tadi, bahwa minim sekali umat Muslim dalam membaca. Bagaimana kita bisa mempelajari ajaran Islam tanpa membaca dan menulis? Apakah dengan menonton? Mungkin sebagian iya. Namun, membaca memiliki pengaruh lebih signifikan bagi perkembangan pengetahuan seseorang di samping dengan berdiskusi. Perintah membaca ada pada wahyu pertama, walaupun ditujukan kepada Nabi SAW yang tidak pandai membaca. Ini menunjukkan bahwa membaca itu sangatlah penting. Surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dari ayat tersebut, perintah membaca bukan hanya membaca lembaran-lembaran buku saja, akan tetapi membaca alam, membaca kebesaran Allah, dan membaca setiap kejadian yang terjadi. Nah, untuk memahami sebuah bacaan, maka yang perlu kalian kuasai adalah memahami ide pokok dari setiap bacaan. Nah, kali ini Ibu Guru akan menjelaskan mengenai ide pokok paragraf. Setelah menyaksikan video ide pokok paragraf, kalian akan mengetahui kalimat utama dan pengembang, mengidentifikasi jenis-jenis paragraf, menentukan ide pokok dari paragraf. Ini adalah sebuah contoh paragraf. Seseorang akan diuji dengan apa yang ia miliki. Ketika ia memiliki ilmu, maka dia akan diuji dengan ilmu tersebut, sejauh mana ilmu itu bermanfaat. Ketika seseorang mempunyai harta, maka dia akan diuji dengan sejauh mana ia mampu mendistribusikan hartanya kepada orang lain. Dari paragraf ini, kalian bisa hitung ada berapa ya kalimatnya di sana? Satu, 2, 3. Ya, ada 3 kalimat dalam paragraf tersebut. Satu paragraf memuat 1 kalimat utama dan beberapa kalimat pengembang. Kalimat utama,
Ada yang tahu apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan suatu paragraf. Dalam suatu paragraf terdapat kalimat utama, namun letaknya berbeda-beda. Paragraf deduktif. Paragraf yang kalimat utamanya ada di awal paragraf. Paragraf induktif. Paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Dan paragraf campuran. Paragraf yang kalimat utamanya ada di awal dan akhir paragraf. Oke, kita akan kembali ke paragraf tadi. Di manakah kalimat utamanya? Apakah di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir? Ya, kalimat utamanya adalah seseorang diuji dengan apa yang ia miliki. Ada di awal paragraf, yaitu paragraf deduktif. Ya, kalian sudah tahu ya kalimat utama itu apa? Maka yang selanjutnya ditentukan adalah ide pokoknya. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Soli dan Solihah, coba. Yang terdiri dari 3 kalimat tadi namanya apa? Betul, paragraf. Setelah membaca paragraf dengan seksama, maka kita akan menentukan di manakah kalimat utamanya. Ya, kalimat utamanya ada di awal paragraf, yaitu seseorang diuji dengan apa yang ia miliki. Kemudian, ide pokoknya. Lihatlah kalimat utama. Ide pokoknya adalah ujian untuk seseorang. Soli dan Solihah, kalian sudah mengetahui ide pokok. Kesimpulannya, baca paragraf dengan seksama. Kemudian, temukan kalimat utamanya. Dari kalimat utama tersebut, kalian akan tentukan ide pokoknya. Oke, Soli dan Solihah, kalian telah mengenal ide pokok paragraf. Yuk kita tingkatkan minat membaca kita dengan perbanyak membaca buku. Ali bin Abi Thalib berkata, siapapun yang terhibur dengan buku-buku, kebahagiaan tak akan sirna dari dirinya. Semoga kalian mendapatkan manfaat dari pembelajaran kali ini ya. Sekian dari Ibu Guru Indri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.